yang lihat ada yang menghambat. Pada waktu itu ibu istri takut tidak waktu itu? Takut deh, luar biasa. Yang jadi megeluran orang ibu istri, tolongin kan sing kuat gitu kan. Sakit luar biasa, yang akhirnya karena menahan sakit itu yang sudah tidak sadar, tidak ngerasa karena batu itu besar sekali masuk dari ubun-ubun sampai seluruh badan ini sampai nembus. Om Swastiastu, hari ini saya kembali tampil ke Griyo Sri Dharma Sakti, tepatnya di Desa Tanjung Bungkat, Denpasar, Jalan Kusuma. Hari ini saya ingin bertanya langsung kepada Sugro Papulun Asri Cangojah Abiseka Ide Padita Empu Agrijaya Sakya Dharma Raksa. Kita yang ingin bertanya tentang prosesi upacara medikse yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021. Om Swastiastu Ide. Kita yang tangkil ke Griya Ide. Punapi Ide sehat senamian. Sementara sehat begitu. Mungkin Ide, kita yang ingin bertanya saran Ide Padita Empu berkaitan dengan prosesi medikse. Nah, kenapa Ide Padita Empu bisa sampai melakukan pemeriksaan? Apakah memiliki histori atau cerita-cerita sebelumnya? Kentan Ida, mohon dijelaskan Ide Padita Empu. Semua deh. Pertanyaan itu yang jauh, kenapa melakukan pemeriksaan gitu kan? Pasti ke latar belakangnya adalah kenapa ngayunang mulah ring kesulitan kan gitu kan? Karena kayun mulah sulih bau lincap pemarginannya ring itu sering pemeriksaan gitu kan? Karena membuat yang jadi pertanyaan ring sastra kan sampun jelas. Ring sastra wenten pemargin ring sastra asrama, ring brahmacari grahasa wanita bisa pasti ke sampun itu sastra. Percaya tidak percaya, yang pemargin kesulihan sedikit yang absurd yang ada yang belakang belakangi karena tiosan sangat sastra. Yang sedikit yang kuning lantas pemargin ini banyak yang jadi sulih pasti ada latar belakang khusus gitu ya. Contohnya misalnya latar belakang di sastra sudah jelas. Kemudian dari kecil SD, SMP, SMA kita kuliah atau sampai belajar pasti ada pelajaran agama yang mengajarkan tentang catur asrama. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang nyangkut dalam benak untuk menginjak dari grahasta ke wanaprasta? Belum tentu akan mencapai titik pencerahan seperti itu. Nah, buat yang karena wenten lantas pencerahan saking lelangit, saking besar kawitan, ajaran catur asrama itu masuk dalam pikiran tiang dan batin tiang. Ditambah lagi dengan pemargi-pemargi yang secara sadar yang lakukan, yang terima, tidak mungkin, tapi ternyata hal itu mungkin terjadi. Contoh misalnya, kasus pertama dari permasalahan sungkan, sakit. Sakit apa? Itu kalau boleh yang ini gitu. Kalau tiang bercerita 2011-an tiang sungkan, 2011 sungkan sampai 10 hari di rumah sakit tidak jelas. Di medis nak kelihatan, tapi mungkin harus diponis dengan mah, tipes dan lain sebagainya. Akhirnya dinas pemargi ternyata yang mampu mengobati adalah orang tua. Itu pertama clue-nya. Kemudian clue yang selanjutnya untuk membasmi sungkan itu ternyata harus dinas pemargi ke kawitan. Nah, dari kawitan itu bikin pemargi ketuntunan. Akhirnya yang ketemu sarang identisir malaga nabi itu yang lain. Biasanya yang pun udah ketemu sebelum sudah dipertemukan sarang ide betara. Ampura ide ide nabinya yang napa ide kira di tekan ide segera yang ide nabi di Padita Empu nabi Brahma Dharma Yadaksa ring Dharma Sabha. Yang uning mereka ide durung dados Dwijati. Nah, yang minat sangkaning ketemu akhirnya yang sungkan dawak nikah, terus akhirnya yang sembuh dijen pemargi mangga melajah ini sastra agama lan tasawuf kan gitu. Akhirnya tapi dasar manusia momo gitu kan langsung tiang ngayunin kan tiang langsung mengiyakan kari tiang
kamu main kuli, mau karya, kita usaha gitu. Sampai 2017 Waneng nih kan presiden untuk dilawan. Semakin tiang lawan, semakin keras sakitnya. Semakin tiang tidak peduli, semakin besar hambatan, rintangan, ujian itu datang. Nah kebetulan ide Nabi tiang dawuh nika sampun munggah dari Adu Jati dari Sulungi, akhirnya tiang nak pemargi. Nah minap niki sampun pemargin janji. Nah, akhirnya tiang nak tuntunan 2017 tanggal 22 Desember yang menginten pertama pemangkuan dan akhirnya proses di sanalah yang memulaikan tiang untuk masuk dalam jenjang kesulinggihan. Tiang munggah Bawati 24 Juli 2020 dan lantur munggah sulinggih di 31 Desember di niki 2021. Pertanyaannya kenapa? Nah niki ada tuntunan dari Betara Kawitan. Ternyata awal tuntunan nikah yang pribadi ngerasa nak ujian ada sulinggih. Lu nggak ada walaknya kan. Tapi pencerahan beliau jauh lebih kuat. Pencerahan beliau jauh lebih magehang dewek titiang. Ternyata ide Betara ngician pemargi jauh lebih besar daripada yang enaknya diwalaknya gitu. Ternyata misalnya seperti niki. Dumun tiang sungkan, sering sungkan. Seminggu, setahun, atau mungkin setahun bisa 5-6 kali yang pasti masuk rumah sakit dirawat lama-lama hari gitu. Tapi setengah setelah ngiring pemargin ide Betara, sungkan itu ada, tapi lebih cepat selesai. Dah, setengah tidak sampai masuk rumah sakit, lunas Cicande Betara, lunas pemelekat Betara, sembuh. Seger gitu ya. Nika artinya jadusnya yang bisa jawab bahwa ide Betara Kawitan ngician tuntunan dengan nikah yang tercerahkan, tersadarkan bahwa nincap ring sastra jadi unang marian kewana pastel kan gitu. Untuk penjelasannya ampun ide. Yusan itu mungkin berapa itu? Yang 43 tahun. 43 tahun. 43 tahun. Para masuk Sumatera Titiang ide untuk penjelasannya. Nah, sekarang niki Titiang masuk ke ranah yang inti langsung ide. Pada saat proses mendikse kemarin, kebetulan Titiang ikut menyaksikan apa yang terjadi pada saat itu. Kok ide niko lebih lama belakangan bangunnya dari ide istri Kenten ide sampai ide istri melakukan apa nih namanya menggunakan tongkat, tawi tetekan Kenten diteken di sini tuh di atas di bawah leher dikit. Nah Kenten kenapa nih ide? Apa yang ide rasakan pada saat ngederagel nih? Nah niki sampun sebenarnya konsep daripada pediksan ring kepasaan kan duk Bawati Kenten Yoga Nidra. Pas niki pediksan Kenten nyederagel kan sudah jelas nyeder nika ibarat kok nyeder kan padam kan nyeder artinya nggak padam kan mungkin bangun deh. Harus dibangunkan, harus ditanya, harus dihidupkan. Seorang nabi kan pasti harus mampu ketika nyederagel badan kita ini dinolkan agar napi Picanda Betara itu masuk semua. Kemudian apa yang ada di badan di sekalian ini dibersihkan semua, dibakar kan. Konten Banten Pengabena. Yang tiang rasakan kemarin itu ketika akan ditapak untuk nyederagel sebelum tiang jagingnya nyederagel itu omongan rurup nih ampun tiang manggihang pemargin ide Betara Kawitan sane ngambil gitu. Nah niki tiang percaya bahwa sane napak sang biksu niku wantah terkawitan sane ngambil niku wantah terkawitan niku nih panggih tiang kan untuk pemargin Nabi mantan, tapi terkawitan yang ngambil. Dauk nikah yang merasakan, yang tidak sadar, tapi yang jantung yang kari berdebar, tapi dari kaki sudah merasa tidak ada daya, jadi sempoyongan, dah merasa linglung kan gitu, karena yang yakin kesadaran kita diambil, akhirnya tidak mampu untuk mengendalikan badan kasar sendiri, akhirnya sampai jatuh dipopoh ke Balidangin. Di Balidangin ini dalam 15 menit pertama tiang masih merasakan diri tiang jantung masih terasa berdetak.
Tapi badan nggak bisa gerak gitu. Badan tidak bisa bergerak, mulai ngerasa darah tuh kayak seperti sedikit pelan sekali jalannya. Tapi jantung semakin keras bekerja karena secara ilmiah atau medis mungkin jantung darahnya, peredaran darah melemah. Jadi jantung tuh bekerja keras untuk memompa. Itu yang rasakan. Nah, di pas 15 menit pertama itu ada kejadian aneh yang dia rasakan. Seperti yang berada di dalam kolam air gitu, bebaan ini kan nanti ada rasa sakit yang dia rasakan di dada, di jantung, kayak ada yang nusuk, luar biasa sakit. Dawak Niket yang sudah pingin bangun, menjerit, pingin bilang saya sakit, kesakitan, gitu. Tapi nggak bisa. Tapi tidak mampu yang saya bilang, yang jadi megeluran orang istri, tolongin kan sing kuat gitu kan, sakit luar biasa, yang akhirnya karena menahan sakit itu yang sudah tidak sadar, tidak ngerasa, tapi asalnya teringat ampun langsung. Jadi 15 menit pertama nikah yang merasakan tidak ada apa-apa lagi. Sempat yang berpikir dalam ini kah pemargin yang mungkin gitu. Tapi akhirnya yang berdalam itu tenang. Tapi ketika yang merasakan tenang nikah, ada sesuatu yang masuk di kepala dia. Kalau dibilang seperti batu, mulai berat kepala dia merasa. Pas kondisi sudah tenang gitu, ada batu yang mulai masuk di badan dia, yang analogikan seperti lingga, karena batu itu besar sekali, masuk dari ubun-ubun sampai seluruh badan ini, sampai nembus ke leher, sampai ke kaki, ke tangan, semua nembus semua nih, seperti batu luar biasa besar itu. Yang cuma ngelihat ada warna hitam gitu yang masuk ke semua. Tapi yang tidak bisa berbuat apa, karena dasar tadi kesakitan, entah seperti orang pingsan dan mati. Nah, proses berjalan, yang hitam itu atau seperti batu ini selalu masuk sampai ke ujung-ujung, dia rasakan ujung tangan masuk, sampai ngerasa sudah tidak kuat melawan. Jadi yang udah tenaga udah habis. Mungkin disinilah proses tiang itu badan ini ada yang tergantikan. Tapi sebelumnya nih, yang harus katakan dalam 15 menit itu yang nggak diam, yang merasakan panas yang luar biasa. Sebelum dia merasakan sakit, dia merasakan panas seluruh tubuh, keringatnya keluar semua, keluar kayak entah suasana panas atau tenaga yang tidak tahu. Tapi yang jelas waktu Nyederaga 15 menit pertama itu suasana di badan dia merasa panas. Ujung tangan pun keringat, sampai leher sampai kepala keringat banyak sebenarnya. Kayak seperti dibakar. Kayak seperti mungkin kalau yang konotasikan dalam konsep Nyederaga ada natap Banten Pengabenan kayak gitu ya. Mungkin itulah badan kasarnya diaben, dibakar, dibersihkan. Kemudian segala satripu kita dibakar. Secara keinginan, logo semua dibakar di sana. Yang merasakan luar biasa panas, keringat, padahal suasana tidak terlalu panas aslinya. Suasana hujan gitu. Kita kan melihat nih pada saat ide istri mengambil tetekan utawi tongkat nih pas ide istri menaruh di di sini itu apa yang dirasakan itu? Apakah sakit yang lebih sakit atau langsung merasa plong gitu rasanya itu? Gini deh, pas mungkin pemargin itu betara masuk badan yang seperti lingga, masuk seperti ini dari kepala itu berat. Nah, antara badan sarang kepala ini yang tidak nyatu. Tidak nyatu nih, ibarat kayak ada pembatas di sini kemarin yang dia rasakan. Mau bicara tidak bisa. Yang berusaha untuk sadar tapi bicara tidak bisa. Kepala masih berasa goyang, tidak bisa kuat untuk tegak. Dan mungkin istri juga waktu itu ingat ada sesuatu di sini. Nah, yang merasakan ada yang menghambat. Jadi antara badan dan kepala itu biar tidak nyambung gitu kan. Biar lepas. Ya, biar lepas. Tetekan yang dipakai juga memang pendegaran di betara ring lempuyang. Nah, jumun biasanya yang ayah ring dur bawah. Ledunang roh nih sebenarnya. Nah, minap enten sekali keledak kemarin karena sampun samian mariang itu sampun mari ternyata tetekan ke untuk menghilangkan hambatan itu. Artinya ada sesuatu di leher tiang ini yang entah itu dari mana datangnya,
apakah itu dari yang baik atau dari yang jahat kita tidak tahu, kita berpikir positif saja. Yang jelas ketika tekan itu mengenai dada tiang niki ada yang lepas di sini. Jadi semacam ada ikatan itu lepas, pampetan itu lepas gitu. Jadi ketika lepas itu baru tiang mulai bisa ngelihat lebih jelas, bicara tiang lebih ini. Sebelumnya memang mau bicara nggak bisa. Karena tidak bisa nyambung antara badan dan ke kepala, tidak nyambung. Karena berarti ada yang seperti ngikat gitu. Nah, ketika ketikan itu nancep di sekitar leher tiang niki, bahwa ada ikatan itu yang rasa ada sesuatu yang pegat gitu ya. Jadi lepas baru dia bisa bersirkulasi mungkin darahnya ke kepala, jadi dia baru sadar. Gini. Berapa lama itu waktu belum sadar itu? Mungkin sampai 40 menit nih. Yang tidak kurang tahu ya gitu ya. Berapa tahu ya karena yang tidak sadar berapa lama nih, cuman yang jelas cukup lama. Yang pasti ininya banyak jaga kaki yang dan HB pada terdun untuk membangunkan ke saya kurang tahu pasti, tapi yang jelas lumayan lama prosesnya nih gitu. Semua ide untuk penjelasannya Ampura ide istri Bangda Titiang Tan Keni Cakrabawa Titiang Ojah Abisiko ide istri ide Padita Empu Dewi Geni Saktining Dharma para musuh semua aturan Titiang sampun nyarengin ide yang ingin bertanya saran ide Padita Empu istri pada saat sederaga nikah kan ide istri yang duluan metangi kan ide lanang nikah cukup lama belum sadar belum bangun kan. Apa yang ide istri rasakan pada saat itu kan? Iya ya, semua. Waktu nikah yang rasakan Ida memang belum saatnya terbangun kan kayaknya. Rasa ketakutan itu ada di benak yang waktu nikah, apa yang harus yang lakukan, apa yang kenapa Idanya belum tangi. Tapi setelah beberapa orang mangku pengayasami pakyang selingih-selingih yang lain yang tiosan itu kami membangunkan ide lanang, cuman belum bisa metangi juga. Terus setelah lama prosesnya tidak bisa bangun, tersirat ada pokoknya semacam apa namanya itu ya bisikan gitu. Suatu ini ada yang menghambat, yang lihat ada yang menghambat. Pada waktu itu ide istri takut tidak waktu itu? Takut deh luar biasa. Cuman tiang percaya kalau tiang tuh bisa untuk bakalan memulihkan ide lanang lagi. Keyakinan tiang itu keras banget gitu. Setelah nikah tiang lihat Ida sudah mau bangun nih, sudah mau bangun. Cuman setelah nikah ada semacam bayangan yang istilahnya menghambat ide untuk kembali ke badannya ide lanang. Ya, sebaratnya seperti itu. Ada yang menghambat nih. Ya otomatis aja deh, tangan itu ngambil tetekan langsung menancapkan ke lehernya ide lanang gitu. Nah pada saat itu posisi tetekannya nih memang sudah ide istri persiapkan sebelumnya, tapi akan gini loh ide. Apakah ide istri Nike atau ide lanang juga beranggapan bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, atau memang pas posisi tetekan itu memang ada di dekat-dekat posisinya darah ya. Karena kita sudah mengambil berbagai cara untuk membangunkan ide, tidak bisa. Sampai tetekan itu juga ditaruh di sebelahnya ide. Yang juga belum bisa waktu nikah belum kepikiran untuk ngambil tetekan untuk menancapkan di lehernya ide itu belum ada. Akhirnya sepintas ada yang istilahnya mungkin ide betaring ya yang memutusin untuk
mau Memudahkan. ngambil nikah gitu. Langsung aja tangan tiang ngambil. Oh kebetulan pas memang ada di samping. Iya. Itu sudah ada kebetulan. benang. Oh. Tempatnya sebenarnya berbeda, tempatnya nih ke Ringajeng tempatnya nih. Mungkin ada hutang fisik tuh yang membawa gitu. Margi Arsam Ida Istri. Gitu. Para masuk semua ide untuk Iya. penjelasannya. Yang rasa sekian untuk penjelasannya ide. Apakah ide pada tempuh wenten yang ingin ide sampaikan, Kenten? Iya. Titiang newek sarang Ida Istri dikirim Griya Tridharma Sakti maturang susmo para mangsusmo ring ide betara-betari sami melingga-melingga riki untang nyane betare kawitan lelangit samian tar kayangan tiga samian nabi-nabi yang nabi waktu nabi napa nabi sakti taleri dek yang ide sane lungo nyarengin pemargin tadi san puniki napi malih sane nyarengin nang yang di tiang nike tiang aturang para susmo pisan sahaning samian niki taler mangku pengayah yang diki samian sahaning samian niki presida di tiang emas dados nyane ring 31 Desember syukur manis merakih sampai wani memargi niki sida lantas di tiang ngemargi yang ayah-ayahan ring umat mugi-mugi ngelantur di bekas yang serem sekali presida nyarengin umat, bisa melayani umat, bisa membantu umat, dan yang diberikan umur panjang untuk bisa melayani gitu. Atur semua. Oke, tutup untuk para Santi. Om Santi.